Perkenalkan, nama saya Tegar Sunandar dengan nomor induk mahasiswa 1805111115, kelas K2, program studi Teknik Informatika, mata kuliah Desain dan Analis Algoritma. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain dan Analis Algoritma yang berjudul Algoritma Sederhana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah istilah algoritma. Kata algoritma juga berasal dari latinisasi nama seseorang ahli matematika dari Uzbekistan, Al-Khwarizmi, hidup sekitar abad ke-9 yang lalu. Sebagaimana yang akan tercantum pada terjemahan karyanya dalam bahasa Latin dari abad ke-12 yang berjudul Algoritmi de Numero Indorum. Kemudian ada pengertian algoritma. Pengertian algoritma itu sendiri adalah di mana susunan langkah-langkah sistematis dan juga logis dalam pemecahan suatu masalah. Algoritma juga dikenal dalam ilmu matematika yang juga digunakan dalam komputer. Dalam matematika, fungsi algoritma adalah proses menghitung dengan penalaran otomatis untuk memproses sebuah data. Sedangkan di dalam ilmu komputer, algoritma merupakan metode untuk mengekspresikan rangkaian tidak terbatas. Kemudian ada tujuan dan fungsi algoritma. Yang pertama, untuk membantu menyederhanakan suatu program yang rumit dan besar. Untuk memudahkan dalam membuat sebuah program untuk masalah tertentu. Yang ketiga, ada algoritma dapat digunakan berkali-kali untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, membantu memecahkan suatu permasalahan dengan logika dan sistematis. Yang kelima, untuk meminimalisir penulisan program secara berulang-ulang. Yang keenam, agar dapat melakukan pendekatan top-down dan divide and conquer. Yang ketujuh, untuk memudahkan membuat program yang lebih rapih dan terstruktur sehingga lebih mudah dipahami dan dikembangkan. Yang kedelapan, memudahkan proses modifikasi pada program karena bisa dilakukan hanya pada suatu modul tanpa harus mengubah modul lainnya. Yang kesembilan, ada ketika terjadi kesalahan, algoritma dapat membantu menemukannya karena alur kerja yang jelas. Yang terakhir, yang ke-10, memudahkan proses dokumentasi. Adapun ciri algoritma dan cara penulisannya. Yang pertama yaitu setelah langkah tertentu maka algoritma akan berhenti karena dianggap sudah bisa memecahkan suatu masalah. Yang kedua, langkah yang dijelaskan harus tepat dan juga singkat. Ketiga, masukan berjumlah 0 bisa juga lebih apabila digunakan dalam perhitungan matematika. Yang keempat adalah efektivitasnya ketika digunakan. Melengkapi ciri tersebut yang sebelumnya sudah saya jelaskan, ada beberapa penulisan algoritma yang harus diperhatikan. Berikut ini penulisannya yang tepat. Yang pertama ada pemberian judul. Pemberian judul, pada bagian judul ini penulisannya adalah nama algoritma, kemudian spesifikasinya. Nama yang digunakan harus singkat dan menjelaskan fungsi algoritma. Yang kedua ada deklarasi. Pada bagian ini definisi dari semua nama dalam program harus dijelaskan. Nama bisa berupa tipe, prosedur, atau fungsi. Yang ketiga ada deskripsi. Deskripsi merupakan uraian dari langkah-langkah yang menyelesaikan masalah. Penulisannya adalah notasi yang akan dijelaskan.
Selanjutnya ada manfaat algoritma. Adapun manfaat algoritma sendiri yaitu untuk membantu seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah berdasarkan pada pola pikirnya masing-masing. Kemudian ada sifat algoritma. Sifat algoritma terdiri dari 3. Yang pertama, tidak menggunakan simbol atau sinteks dari suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman. Dan yang ketiga, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya struktur dasar algoritma. Struktur algoritma adalah urutan bagaimana pemrosesan instruksi dalam algoritma dilakukan dan juga bagaimana struktur instruksi algoritma tersebut dibangun. Struktur dasar algoritma dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada runtutan. Runtutan dalam struktur algoritma adalah bahwa instruksi-instruksi dalam algoritma diproses secara beruntun, langkah demi langkah dari awal sampai akhir, dimulai dari langkah pertama hingga langkah akhir. Nah, di sini kita juga harus selalu diingat bahwa runtutan ini juga berlaku di dalam bahasa pemrograman. Ketika instruksi bahasa pemrograman yang kita tulis diproses oleh komputer, maka komputer akan memproses dan menerjemahkan bahasa pemrograman tersebut secara beruntun dari awal hingga akhir, dimulai dari instruksi pada baris pertama hingga baris terakhir. Kemudian yang kedua ada pemilihan. Nah, pada umumnya instruksi algoritma setidaknya akan mengandung pemilihan. Ada selection instruksi. Ini akan muncul apabila ada kasus yang memiliki 2 atau lebih alternatif penyelesaian. Misalkan dalam kehidupan sekali-kali atau kehidupan sehari-hari ya, untuk kasus menyalakan komputer. Langkah-langkah cara menyalakan komputer sebenarnya sangat mudah. Namun pada prosesnya bisa terjadi 2 atau lebih alternatif penyelesaiannya. Nah, yang ketiga ada pengulangan. Nah, struktur dasar algoritma yang ketiga itu pengulangan, atau yang artinya kasus-kasus pemecahan masalah dalam algoritma maupun bahasa pemrograman pada kenyataannya tidak akan lepas dari kasus-kasus yang membutuhkan pengulangan. Di algoritma sendiri, untuk mengatasi kasus pengulangan data, memiliki instruksi tersendiri. Dengan instruksi tersebut, pengulangan akan lebih mudah dituliskan secara singkat dan praktis daripada harus ditulis satu persatu. Nah, kemudian di sini ada gambar dengan sistem flowchart. Nah, di sini terdapat simbol, nama, dan fungsi. Bisa kita lihat sendiri dari simbolnya dan namanya dan fungsinya. Ini yang pertama ada simbolnya seperti itu, namanya terminator yang berfungsi untuk permulaan atau akhir dari sebuah program. Nah, dan seterusnya ya, bisa dilihat dari atas sampai bawah. Nah, ini saya akan menjelaskan contoh algoritma membuat secangkir kopi. Membuat secangkir kopi, yang pertama, membuka kemasan kopi dalam bentuk saset yang telah dibeli. Kemudian yang kedua, kopi di dalam saset dapat dituang ke dalam cangkir atau gelas. Yang ketiga, lanjutkan dengan memasak air hingga mendidih. Kemudian, tuang air yang telah mendidih ke dalam gelas berisi bubuk kopi saset. Kemudian, aduk kopi di dalam cangkir hingga merata. Nah, dan yang terakhir, secangkir kopi siap untuk dinikmati.
Nah, kemudian di sini bisa kita lihat bentuk dari flowchart pembuatan secangkir kopi, yaitu mulai buka kemasan kopi, tuang isi kopi ke dalam gelas, panaskan air hingga mendidih, tuang air ke dalam gelas, aduk hingga rata, selesai. Nah, di sini juga ada beberapa sumber bahan atau referensi saya dalam membuat video ini, bisa dilihat. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih yang telah menonton video ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.